الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Setelah Laura menerima Islam, menurut Laura apakah kira-kira syariat yang ada di dalam Islam itu berat atau bagaimana? Misalnya sholat, puasa, zakat dan lain-lain itu menurut Laura mudah atau susah untuk dilaksanakan? Ada satu hal yang paling susah bagiku yang memang terasa paling berat itu adalah berhijab. Oh, berhijab. Oke. Terus dulu waktu baru-baru masuk Islam, tentunya kan mempelajari Al-Quran ya. Bagaimana dulu Laura melihat bahwa Al-Quran ini benar-benar firman Allah gitu? Apa yang membuat Laura tuh yakin gitu? Itu pertama kali. Jadi 2 hari setelah aku masuk Islam, aku harus pergi ke Malaysia untuk perpanjang visa. Dan pas aku mau pulang dari sana, aku di pesawat, aku bawa terjemah Al-Quran. Jadi itu aku sudah punya dari Inggris. Dari dulu aku punya itu, tapi aku nggak pernah buka. Jadi aku punya seluruh Al-Quran itu dalam terjemahan dalam bahasa Inggris. Aku nggak pernah buka. Di situ aku bawa. Jadi aku mau baca. Aku mau tahu apa isinya Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah bagi Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali pada konten di channel Geraha Mu'alaf. Yang kali ini kami akan menampilkan seorang mu'alafah ya, bernama Laura, yang mana nanti mungkin kita bisa mendengar ceritanya dan kita bisa mengambil hikmahnya. Tanpa perpanjang kalam lagi, saya akan segera ngobrol santai dengan Laura ya. Assalamualaikum Laura. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. How are you? I'm good, thank you. Sudah bisa bahasa Indonesia? Sudah bisa. Insya Allah. Pakai bahasa Indonesia aja. Pakai bahasa Indonesia saja. Alhamdulillah. Jadi saya nggak perlu capek-capek nerjemahin ya. Baik, Laura asal dari mana? Asli dari Finlandia. Finlandia. Wah, jauh ya. Tahun berapa ke Bali? Tahun berapa ke Bali? Tahun 2011. 2010. Oh, udah cukup lama ya berarti ya. 10 tahun berarti? Iya, 10 tahun. Lebih ya, 10 tahun lebih ya. Iya. 11 tahun ini sekarang. Waduh, Masya Allah. Nah, Laura mengucapkan 2 kalimat syahadat tahun berapa? Tahun 2015. 2015. Nah, kalau boleh cerita sedikit, apa yang membuat Laura mau menerima ajaran Islam dan memeluk Islam gitu? Aku dari kecil punya pikiran sendiri kalau Tuhan itu pasti ada dan Tuhan
Tuhan itu cuma satu. Jadi aku sebelumnya Kristen. Dan aku diajarkan kalau ada Yesus yang di tengahnya kita sama Tuhan. Dan aku dari kecil nggak bisa terima itu. Jadi aku punya pikiran, aku cuma pengen menemukan jalan ke Tuhan gitu kan. Jadi aku selalu mencari, dari kecil aku mencari sesuatu. Jadi pas sampai ke Indonesia, aku pengen mencari kayak dapat jawaban tentang gimana aku bisa dapat jalan ke Tuhan gitu kan. Aku belajar agama Hindu selama sempat belajar bahasa agama Hindu ya? Agama Hindu di Bali selama 2 tahun. Tapi kurang cocok, kurang sesuai dengan pikiran aku sendiri. Jadi akhirnya ketemu Islam dan ternyata semua yang aku tahu tentang Islam itu sesuai dengan pikiran aku sendiri. Jadinya dulunya Kristen apa? Kristen Protestan. Protestan. Oh, oke. Itu siapa? Talia? Ini Talia, ini Talia, anakku. anak ya. Waduh, Masya Allah. Umur berapa Talia? Umur 4 Sampai tahun. lupa nyapa Talia. Assalamualaikum Talia. Hai. Oh, sibuk main handphone. Iya. Main handphone. Oke, jadi dulu dari siapa Laura belajar Islam? Aku dari Teman-teman di Bali ya? Ya, jadi waktu itu setelah tinggal di Bali selama 2 tahun, aku dapat kuliah di Inggris. Dan di Inggris aku punya beberapa teman yang orang Islam. Jadi aku mulai tanya sama mereka tentang Islam, dan habis itu aku balik ke Indonesia, aku nanya sama teman-temanku di sini yang orang Islam. Ya, memang di Inggris sekarang Islam tumbuh sangat cepat ya di Inggris ya. Ya oke, mungkin selain imigrasi, tapi juga di sana memang bebas bicara. Kan di Inggris ada yang namanya Hyde Park ya. Iya. Ya. Di Hyde Park itu kan ada satu tempat namanya Speaker's Corner. Iya. Betul kan? Iya. Orang banyak bicara di situ kan. Yang Islam, yang Kristen, yang apapun di situ, yang ateis bahkan ya. Nah, saya ada beberapa teman di sana. Oh, bisa. Orang Inggris tapi yang mungkin mereka kelahiran, ada yang Bangladesh, ada yang India. Pernah main di sana? Belum pernah. Belum ya? Wah, seru itu. Mereka kalau datang setiap hari Minggu, mereka debat di sana, berdebat. Kristen Islam debat, dan itu memang bebas di sana bicaranya. Mungkin kalau di Indonesia belum bisa begitu ya. Nah, terus kemudian setelah Laura menerima Islam, apa yang Laura paling berkesan gitu buat Laura, hal yang paling utama yang di dalam Islam yang Laura bisa terima begitu? Apanya? Apa tauhidnya atau mungkin syariatnya atau bagaimana? Hal intinya kayaknya kayak menyadari kalau gimana ya cara menjelaskan kita, atau sederhana, simple begitu atau bagaimana? Ini humble, kita yang art untuk Allah. Aku nggak tahu bahasa Indonesianya. Bahasa Inggris nggak apa-apa, nanti ada terjemahin tuh. Slave. Oh ya, hamba Allah, hamba Allah ya. We are the slaves of Allah. And Allah is our master. Masters, ya. Jadi kayak mendalami atau mengerti, memahami itu benar-benar di dalam hati. Itulah yang kuncinya di situ. Ya. Jadi intinya menurut Laura itu adalah bahwa Laura menerima kondisi bahwa kita manusia ini sebenarnya hanyalah hamba daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa ya atas segala sesuatu, alam dan seisinya, sehingga kita manusia hanya harus beribadah saja gitu kan maksudnya kan. Ya, itu memang sangat sangat basic gitu ya. Itu adalah tujuan daripada manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja gitu ya. Nah, berarti di situ Laura juga menerima bahwa di dalam Islam itu yang paling penting adalah tauhid gitu ya. Tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun gitu. Jadi kita hanya mengetahui bahwa kita hanya menyembah hanya kepada
Allah yang hanya Ahad atau Esa gitu kan, betul kan? Kalau di dalam Kristen dulu pernah mempelajari Bible-nya atau bagaimana? Nggak begitu banyak. Nggak begitu ya, Ya. oke. Nah terus setelah Laura menerima Islam, menurut Laura apakah kira-kira syariat yang ada di dalam Islam itu berat atau bagaimana? Misalnya sholat, puasa, zakat dan lain-lain itu menurut Laura mudah atau susah untuk dilaksanakan? Ada satu hal yang paling susah bagiku, yang memang terasa paling berat itu adalah berhijab. Oh, berhijab, oke. Dari semua yang lain-lain, Ya. itu yang paling berat bagiku. Paling berat ya, karena mungkin pandangan orang luar atau pandangan keluarga begitu ya, atau pandangan teman-teman begitu. Terus bagaimana ceritanya Laura bisa sampai akhirnya memutuskan untuk berhijab? Itu menarik juga ceritanya. Jadi pada awalnya aku Islam, aku belum tahu kalau berhijab itu apakah itu wajib ataukah itu cuman Boleh atau tidak gitu ya gitu, kayak itu keputusan ceweknya sendiri. Dan aku masih bingung tentang itu, kayak aku belum dapat informasi yang pas kayak tentang itu gitu kan. Jadi aku selama 5 tahun pertama menjadi seorang muslim belum berhijab. Karena itu masih keraguan aku, dan profesiku dan kehidupanku sebelumnya itu juga aku tahu kalau aku mulai berhijab itu bakal harus dirubah semua. Jadi hijab itu bakal berubahkan kehidupanku total. Jadi pada akhirnya sesuatu hari aku lagi dengar podcast tentang surat An-Nur. An-Nur, oke. Ya, dan yang dibicarakan adalah ayat pertama surat An-Nur yang bilang ini adalah surat di mana kewajiban bagi orang yang beriman. Nah, habis itu aku langsung ingat, kayaknya kalau nggak salah ayat yang tentang hijab itu ada di surat An-Nur juga. Jadi aku langsung ngecek, langsung baca. Ayat 31 kalau nggak salah. Iya. Itu aku nemukan ayat hijab di situ. Udah di situ aku langsung tahu kalau ini ada sebuah kewajiban dan memang ini yang Allah mau kita berbuat, dan aku sadar kalau apapun yang Allah suruh kita berbuat itu sudah pasti terbaik buat kita, walaupun di situ mungkin kita belum paham, tapi itu pasti terbaik karena itu dari Allah. Makanya aku langsung Masya Allah ya, Masya Allah. Jadi intinya Laura hanya mengatakan kalau kita mengikuti perintahnya, otomatis Allah pasti akan membantu kita, ya gitu ya. Entah apapun itu, misalnya untuk berhijab ya untuk wanitanya, atau untuk yang laki-laki misalnya perintah apapun pasti ada hikmahnya, karena Allah tahu bahwa itu perintahnya adalah yang terbaik untuk manusia, gitu ya. Alhamdulillah. Nah, terus akhirnya setelah 5 tahun setelah menonton podcast itu, podcast siapa? Antara siapa? Itu Nauman Ali Khan. Masya Allah, saya juga dulu banyak nonton dia. Masya Allah ya, Ustadz Nauman Ali Khan memang salah satu ustadz yang ilmunya sangat luas ya. Nah, terus akhirnya setelah menonton itu memutuskan untuk berhijab. Iya, langsung. Masya Allah. Waduh. Nah, memang di dalam pandangan orang luar ya, memang ya, mereka ada anggapan bahwa wanita muslim yang berhijab itu dianggap seolah-olah seperti apa ya, dalam bahasa Inggris itu oppress gitu ya. Seperti oppress gitu. Tetapi sebenarnya tujuan daripada hijab sendiri itu kan sebenarnya untuk memuliakan wanita, betul kan? Contoh mungkin ya, ini sebentar ya, ini mungkin hanya sekedar analogi ya mungkin ya. Kalau kita punya permen candy, ya, yang satu ada covernya, yang satu tidak ada covernya, dua-duanya jatuh. Kalau kita ambil dua-duanya, mau kita makan yang mana? Pasti yang ada bungkusnya ya, ya kan? Nah, begitu juga ya di dalam Islam. Wanita muslim itu berhijab itu karena mulia ya, bukan karena untuk ditekan atau untuk di opres begitulah. Artinya bukan keterbatasan, tetapi itu justru untuk memuliakan wanita itu sendiri ya, betul. Karena yang ditutup itu adalah aurat
yang memang hanya boleh dilihat oleh muhrimnya, kan gitu ya. Nah, menarik sekali sebenarnya. Nah, terus dulu waktu baru-baru masuk Islam, tentunya kan mempelajari Al-Quran ya. Bagaimana dulu Laura melihat bahwa Al-Quran ini benar-benar firman Allah gitu? Apa yang membuat Laura tuh yakin gitu? Oh, itu pertama kali. Jadi 2 hari setelah aku masuk Islam, aku harus pergi ke Malaysia untuk perpanjang visa. Dan pas aku mau pulang dari sana, aku di pesawat, aku bawa terjemah Al-Quran. Jadi itu aku sudah punya dari Inggris. Dari dulu aku punya itu, tapi aku nggak pernah buka. Jadi aku punya seluruh Al-Quran itu dalam terjemahan dalam bahasa Inggris. Aku nggak pernah buka. Di situ aku bawa. Jadi aku mau baca. Aku mau tahu apa isinya Al-Quran. Di pesawat itu? Di pesawat itu. Oke. Dan aku buka. Tapi aku nggak buka dari awal atau dari random lah gitu ya? Random. Jadi random. Aku buka, aku mulai baca, dan masih ingat surat apa waktu itu? Itu aku nggak ingat. Aku nggak ingat itu ayat berapa, surat apa, aku nggak tahu. Masih ingat bunyinya seperti apa? Yang aku baca seperti Allah, seperti Tuhan yang aku sudah dari kecil aku kenal Tuhan. Dia bicara untukku. Banyak pikiran-pikiranku yang pernah ada dari dulu. Di situ dijelaskan. Kayak aku pernah punya pertanyaan tentang manusia kenapa seperti ini. Di situ Allah cerita karena ini. Ini alasannya kenapa ada manusia seperti ini. Saya merinding. Allah langsung cerita. Masya Allah. Ini karena ini ada manusia seperti itu. Semua diceritakan dan itu aku tahu. Ini Tuhan yang aku kenal dari dulu, dan sekarang Tuhan ngomong sama aku langsung. Jadi aku nangis macam anak kecil. Di situ ada orang-orang dulu aku gak peduli. Oh ya? Aku baca aja, semakin aku baca semakin aku nangis sampai udah pesawatnya sudah sampai landing ya, Masya Allah. Dan di situ aku sudah yakin benar-benar gak ada raguan. Masya Allah, iya. Memang semua ayat yang di dalam Al-Quran itu memang adalah murni firman Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma memang manusia kan memang diajak berpikir, diajak untuk menggunakan akalnya, begitu kan? Apa yang sudah Allah ciptakan, apa yang sudah Allah perbuat untuk manusia, untuk bumi dan langit, untuk alam semesta, kita sebagai manusia hanya perlu untuk berpikir dan melihat kekuasaan ya, kemahabesaran Allah Subhanahu Wa Taala ya, gitu ya. Masya Allah, itu walaupun mungkin simple, hanya seperti jawaban atas pertanyaan Laura pada waktu kecil, tetapi mungkin kita tidak sadari bahwa itulah memang jawaban yang sudah disediakan Allah ya, dari zaman Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Masya Allah. Terus selama ini, selama Laura menjadi seorang muslimah, apa yang kira-kira menjadi kendala selain hijab yang sudah selesai nih? Selain itu ada lagi yang mungkin menjadi kendala gitu, menjadi hambatan gitu? Selain itu nggak ada sih. Nggak ada ya? Cuman yang berat puasa itu, tidak ada masalah ya? Puasa Alhamdulillah. Bisa. Ketagihan nggak puasa? Apa? Ketagihan nggak? Iya. Mau terus begitu ya? Kadang mau terus, kadang nggak kuat. Oh gitu ya? Baik. Nah tapi kan istilahnya juga ada hikmahnya kan? Maksudnya kenapa Allah mewajibkan kita untuk berpuasa? Pasti ada hikmahnya, pasti ada tujuannya, ya kan? Untuk siapa? Apakah untuk Allah? Bukan, untuk kita sendiri kan, betul ya? Untuk kita sendiri. Untuk badan kita, untuk akal dan pikiran kita, untuk nafsu kita kan? Itu semuanya adalah semacam kayak apa ya? Barrier lah ya, batasan supaya kita tidak melewati batas ya. Jadi segala sesuatu yang sudah Allah perintahkan di dalam Quran maupun melalui hadis, melalui Nabi Muhammad SAW, semuanya pasti ada hikmahnya. Gitu, setuju ya? Nah, perasaan Laura
setelah menjadi seorang muslimah bagaimana? Apakah mungkin malu sama teman-teman atau keluarga? Apakah mungkin malah lega atau relief gitu? Gimana? Lebih relief sih. Relief ya? Ya kayak ketenangan, terus merasa bebas. Akhirnya merasa kayak bebas saja dan lebih berani. Sudah nggak takut sama manusia bakal menilai aku kayak gimana. Masya Allah ya. Itulah yang buat aku kayak merasa I feel free in that. And hijab juga buat aku merasa lebih bebas. Lebih bebas dari semua kayak yang yang diharapkan dari manusia lain gitu. Ya. Masya Allah. Itu utamanya sih. Feel free. Masya Allah. Ya ini kan, ya ini kita bicara santai ya. Kan Laura kan kalau sesama kayak seperti orang-orang Barat begitu, Western gitu. Apakah mereka masih melihat hijab itu sebagai sesuatu yang apa ya, tidak fashionable atau bagaimana? Iya, aku pernah punya satu klien yang aku latih. Aku sekarang kan personal trainer. Aku pernah punya satu klien yang orang Australia, yang bukan orang Islam. Dan dia punya masalah besar dengan hijabku. Dan dia ngekritis terus. Dan dia lihat aku lebih rendah gara-gara hijabku. Dan apapun yang aku menjelaskan ke dia belum bisa terima. Tidak, dia nggak bisa menerima. Tapi, orang Kristen? Kayaknya nggak terlalu peduli tentang agama sih. Oke. Jadi, tapi begitulah, bagiku aku nggak begitu peduli gitu. Memang ya, di Australia memang agak keras ya kalau dengan muslim ya. Saya juga punya teman perempuan kerja di Australia, sudah berkeluarga di sana. Dia juga harus terpaksa tidak menggunakan hijab di kantornya. Karena tidak diperbolehkan. Ya itu sebenarnya apa ya? Bukan bukan kebebasan kalau begitu ya. Itu mereka mikir mereka bebas. Tapi justru mereka nggak bebas karena wanita punya kebebasan hanya untuk berbuat sesuatu yang baik untuk laki-laki. Dia hanya bebas untuk membukakan auratnya, tapi begitu dia mau tutup auratnya, itu nggak diperbolehkan. Jadi malah nggak bebas. Iya, sebenarnya kan menutup aurat bagi seorang wanita kan itu kan hak asasi juga kan. Itu kan human rights begitu kan. Human rights. Nah, kalau dilarang berarti kan malah diskriminasi dong. Diambil hak. Iya, betul sekali. Nah, Masya Allah. Nah, terus kira-kira dengan orang tua tidak ada masalah? Alhamdulillah. Dan ibuku sering bilang kalau dia nonton video-videoku pakai hijab, dia sering bilang kamu itu cantik sekali. Masya Allah. Dan ya mereka alhamdulillah nggak. Sudah pernah coba suruh ibu coba pakai hijab? Belum. Coba maka. Ya, mudah-mudahan dia bisa. Mungkin boleh kirim ke Finlandia satu set hijab untuk ibu, Bu, please try gitu. Mungkin siapa tahu ya. Terus suruh foto kirim ke Laura. Nanti Laura puji, wah ibu cantik sekali, mau gimana? Siapa tahu ya hidayah ya. Itu kan bisa dicoba gitu ya. Kemudian kalau dari papanya bagaimana? Tidak ada masalah? Alhamdulillah nggak ada masalah ya. Mungkin. Berapa saudara Laura? Aku punya satu abang. Oke. Tinggal di Finlandia juga? Tinggal di Finlandia. Jadi sekarang kegiatan Laura di Bali ini sebagai personal trainer? Iya, menjadi personal trainer sama latihan sendiri, training sendiri. Bodybuilding ya? Bodybuilding. Itu yang begitu bisa tuh ya? Bisa. Itu perlu ya. Kalau bodybuilding kan berarti kan kita cari six pack kan? Iya. Kalau itu one pack ya itu? 6 months. 6 months bukan six pack ya itu ya? Bisa kok itu. Berapa bulan tuh kalau yang begitu? 2 tahun ya baru. Bisa kok dijadiin six pack. Oke. Masya Allah.
Jadi saya berpikir bahwa Laura sebenarnya sudah sangat comfortable ya dengan Islam gitu ya. Karena Laura di Bali istilahnya yang tempat yang heterogen ya, apalagi majority di sini adalah Hindu. Tentu saja menggunakan hijab itu juga merupakan suatu mungkin tantangan buat diri sendiri ya. Ya, walaupun masyarakat Hindu juga saya tahu sangat-sangat toleransi ya dengan yang lain. Tetapi mungkin dengan teman-teman yang sama-sama dari barat mungkin masih ada ya tanggapan-tanggapan seperti itu ya. Seperti tadi contoh kliennya begitu kan. Ya, kalau orang barat ya mereka sangat diskriminasi sih. Cuman yang aku lihat orang-orang yang benar di kehidupanku, yang benar-benar sayang sama aku, seperti teman-temanku yang orang Finland, yang aku sudah kenal dari umur 5 tahun. Mereka nggak peduli, mereka senang. Apapun yang buat kamu senang, kami dukung, kami senang. Jadi mereka nggak pernah diskriminasi. Aku pakai hijab, aku gimana pun mereka pasti senang kalau aku senang. Jadi itu yang aku pelajari, bahwa orang-orang yang sayang sama kita, bahkan sayang sama kita gimana pun keadaannya. Orang yang memang nggak benar untuk kita, ya mungkin mereka bisa jadi punya masalah. Kalau di Finland sendiri sekarang bagaimana? Sudah mulai banyak Muslim di sana? Sudah banyak, alhamdulillah. Sudah boleh ada masjid di sana ya? Ya sedikit, ya step by step lah. Masjidnya kecil-kecil, biasanya di kayak di basement kayak gitu. Tapi sudah mulai ada, dan aku pernah buat video dalam bahasa Finland di mana aku cerita gimana aku dulu masuk Islam, dan alhamdulillah banyak orang yang komen di situ kalau oh aku nemukan Islam kemarin, oh aku considering aku mau masuk Islam, atau ada orang yang bilang oh aku baru masuk Islam. Jadi ternyata banyak orang Finland mungkin mereka nemukan dari online, sudah mulai masuk Islam sendiri, bukan gara-gara pasangan, tapi memang mereka juga menemukan Islam. Masya Allah, ya oke lah, walaupun karena mungkin mau menikah itu juga tidak masalah, tidak apa-apa. Tetapi kalau bisa menemukan sendiri, kemudian mereka masuk Islam karena kemauan sendiri, bukan karena mau menikah, itu sangat bagus sekali ya. Oh jadi sekarang di Finland sudah mulai banyak Muslim ya di sana ya? Alhamdulillah ya. Ya step by step. Ya. Kalau masjid di sana boleh menyuarakan azan atau tidak? Tidak boleh. Nggak boleh sama sekali ada suara dengar dari sana. Ya mudah-mudahan ya nanti siapa tahu suatu saat diperbolehkan gitu ya. Ya. Oke, udah berapa lama durasi berapa? 30 menit, 40 ya. Oke. Kalau anak bagaimana? Juga mulai belajar Al-Quran boleh? Sudah mulai belajar Quran? Belum. Dia masih 4 tahun. 4 tahun. Ya, tapi dia sudah kenal Allah. Masya Allah. Ya. Laura sendiri sudah belajar Al-Quran? Alhamdulillah. Sudah berapa juz? Jadi Laura belajar Iqra sudah, terus sampai bisa baca Al-Quran. Masya Allah. Habis itu aku belajar tajwid. Aku punya mimpi. Glenn udah belajar tajwid, Glenn. Udah belajar tajwid, Glenn. Alhamdulillah. Iya. Terus. Ya, jadi aku punya mimpi bisa baca Al-Quran dengan suara yang indah. Terus ya begitulah. Punya ayat yang mungkin sangat berarti gitu buat Laura, yang mungkin mau dibacakan buat pemirsa, ada nggak? Mungkin ayat favorit begitu? Ayat favorit ada satu di surat Al-Baqarah. Ya, Masya Allah. Ayat keberapa ya? 160. 162? 164 atau 165. Kita lihat. Itu salah satu ayat yang kalau aku baca aku pasti mau nangis. 164. Coba lah, 160 berapa? 162, 163.
Ada 164. pada kesusahan langit dan bumi ini dia. Ini dia. Oh. Pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muat. Ini dia ya. Mau dibaca Arabnya atau mau terjemahnya aja? Aku lagi ini data. Oh, oke. Ya. Saya bacakan ya. Saya bacakan terjemahnya ya. Sesungguhnya Al-Baqarah ayat 164. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering, yang dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Kira-kira dari ayat ini apa yang mau Laura sampaikan buat pemirsa? Ini ayat yang gimana ya, kayak sangat poetik gitu kan, kayak poetik, macam, oke. ya macam puisi gitu kan. Keindahan gimana Allah sudah kasih kita semuanya untuk hidup di bumi ini gitu kan. Itu sih. Gitu ya, Masya Allah ya. Mungkin kita harus baca lagi tafsirnya ya, supaya orang yang belum belum menerima Islam tidak salah paham ya dengan ayat itu. Karena ini kan bahasanya mungkin bahasa seperti kayak hiasan gitu, atau metaforis lah begitu ya. Nah, kita harus belajar lagi nanti tafsirnya. Tapi ayat ini buat Laura sangat berkesan ya. Iya. Oke, Masya Allah. Baik, nah sekarang apakah Laura punya pesan buat teman-teman pemirsa kita, mungkin untuk yang sudah muslim atau mungkin yang belum muslim gitu, ada yang mau disampaikan buat teman-teman? Mungkin yang mau aku sampaikan intinya di Al-Quran, untuk teman-teman yang mungkin pengen kenal Islam atau orang-orang yang sudah Islam tapi belum hijrah. Ya, intinya semua ada di Al-Quran. Jadi coba cari translation, terjemahan Al-Quran. Terjemahan ya. Dan baca, coba bertanya sama Allah, sama Tuhan. Ya. Minta Tuhan bimbing, minta Allah bimbing, dan habis itu coba baca tafsir Al-Quran. Insya Allah bakal menemukan jawabannya. Insya Allah ya. Kalau saya dulu waktu mempelajari Al-Quran, bagaimana saya percaya dan yakin bahwa Al-Quran ini benar-benar murni firman Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya belajar, alhamdulillah saya mulai dengan ayat-ayat yang sains, mengenai sains ya. Banyak sekali kan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang bicara mengenai sains, yang sudah proven ya, sudah terbukti zaman sekarang. Mungkin terbuktinya 50 tahun yang lalu, mungkin terbukti 100 tahun yang lalu, banyak sekali ya. Jadi membuktikan bahwa ayat-ayat yang berhubungan dengan sains di dalam Al-Quran itu sudah terbukti, yang mana sudah disampaikan 1400 tahun yang lalu, dan itu tidak mungkin berasal dari seorang nabi, tidak mungkin dikarang oleh seorang nabi gitu. Itu pasti adalah berasal dari Sang Pencipta. Itu dulu yang saya pelajari. Jadi saya melihat bahwa bagaimana mungkin seorang manusia yang tidak punya alat ya, yang tidak punya alat-alat misalnya mikroskop, teleskop atau apa gitu, bisa menceritakan hal-hal yang terbukti sekarang begitu. Hampir 1500 tahun begitu. Jadi pasti itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan dari Allah, dari siapa lagi begitu. Ya. Itu yang dulu membuat saya yakin gitu. Oh, ternyata Quran ini memang dari Allah Subhanahu wa taala. Di luar daripada ayat-ayat yang sains itu, ayat-ayat yang bisa kita pelajari, yang bisa kita baca juga semuanya berkata mengenai tuntunan ya, atau perintah atau larangan ya.
atau istilahnya guidance lah untuk hidup manusia. Jadi kita sebagai manusia kan bisa melihat bahwa Al-Quran itu adalah manual owner's book ya untuk manusia, begitu kan? Bagaimana manusia hidup, berurusan dengan manusia lain, bagaimana manusia beribadah kepada Sang Penciptanya, begitu ya. Itu semuanya kan ada di dalam Quran ya. Setuju sama saya? Iya. Nah, gitu ya, Masya Allah. Nah, ngomong-ngomong suami lagi di mana? Nggak ikut? Suami lagi di Medan. Oh, lagi di Medan. Orang Medan suaminya? Orang Medan. Oh, orang Medan. Orang Medan tinggal di Bali begitu? Iya. Oh, Medan, Glenn. Medan. Itu orang Medan, tapi nggak di mana-mana. Baik, kalau begitu saya mengucapkan banyak terima kasih buat Laura atas waktunya hari ini ya. Bisa berbagi untuk kita di Geraha Mu'alaf. Mudah-mudahan para pemirsa yang menyimak acara ini bisa mengambil hikmahnya ya. Mudah-mudahan cerita daripada Laura ini juga bisa menjadi inspirasi buat para pemirsa ya. Ya, baik para pemirsa, kalau begitu boleh saya tutup ya? Sudah cukup ya? Ya, terima kasih banyak pemirsa atas perhatiannya. Kami mohon maaf jika ada kekurangannya. Seperti biasa, sebelum kami tutup acara ini, kami ingin mengundang para pemirsa yang mungkin ingin membantu perjuangan dakwah kami ya dengan menyalurkan zakat sodako infaknya, atau mungkin yang ingin berpartisipasi di dalam program wakaf ya untuk tanah yang sedang kami bebaskan di daerah Wonosalam, Jombang, Jawa Timur seluas 6 hektar dengan harga Rp250.000 per meter persegi, dapat mengirimkan ke Bank Syariah Indonesia atau BSI dengan kode bank 451, nomor rekening 111889988, dan bukti transfer dapat dikonfirmasikan ke nomor handphone 0812 3280 2080 atau 0811 188 9181. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kalau begitu kami mohon izin undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Laura.